warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Damang. Alhamdulillah. Sekarang Abah sahabat. Abah Yayat. Abah Yayat. Abah Yayat ini Ben mau nanya. Dalam bahasa Sunda sendiri, banyak yang notabene masyarakat bilang ini ada daerah tertentu halus bahasanya, daerah tertentu kasar. Mohon maaf ya, tidak ini maksudnya. Minta penjabaran dari Abah yang Abah ketahui tentang bahasa Sunda. Jadi begini, kita pakai campur-campur bahasanya. Ya boleh. Kaitan dengan bahasa Sunda tadi yang sudah dipertanyakan, kenapa berbeda-beda tiap daerah, ada yang katanya kasar, ada yang lemas dan sebagainya. Itu pada dasarnya itu dipengaruhi oleh lingkungan Ya. Kemudian masuk satu masukan bahasa dari luar, atau katakan mungkin kan setiap bahasa itu kan berbeda. Betul. Maupun ada istiadat sekarang kan udah bercampur. Sementara yang namanya bahasa Sunda itu kan satu, termasuk yang namanya karakteristik orang Sunda itu kan sudah dituangkan di dalam, sudah digambarkan dalam sepertinya di dalam pupu. Nah, pupu Sunda itu menggambarkan karakteristik atau kasihkepan atau kebiasaan orang Sunda, baik adat istiadat maupun sikap gitu. Itu ada 17. Ada yang namanya bahasa ini perjuangan, ada yang sifatnya meratap, sedih, ada yang menggambarkan kita sedang dalam bunga, dan ada kegembiraan, ada yang biasa-biasa saja, gitu kan. Itu menggambarkan karakteristik orang Sunda yang sudah dituangkan di dalam bentuk pupu atau lagu Sunda. Nah, yang sekarang ini kan sudah banyak dirubah, dirajek katanya dengan atau istilahnya dengan bahasa-bahasa yang sifatnya gaul lah, seperti. Sementara kan perbedaan di dalam satu daerah dengan daerah lain tentang penyebutan atau gaya bahasa itu karena faktor lingkungan. Sebagai bahasa dialek. Ya, dialek. Terlebih juga faktor lingkungan alam. Apakah dia misalkan dekat yang pinggir laut rata-rata kasar dan keras. Semua suku bangsa kan bahasa berbeda, gabung sekarang hampir tidak utuh lagi bahasa Sunda itu, gitu kan. Makanya terkesan bahasa itu kan Sunda itu yang mana ya sebenarnya. Sedangkan dalam bahasa Sunda itu sudah diatur di dalam, baik itu kalau dalam bahasa Indonesia tata bahasa, kalau di dalam Sunda itu udah kusuk bahasa, ada pantap tata bahasa. Maksudnya begini, bagaimana untuk sesama pergaulan, bagaimana untuk yang lebih tua, bagaimana yang lebih muda, atau bagaimana dengan anak misalkan, gitu kan. Ada perbedaan, ada berbahasa dengan bahasanya beda. Ada berbilang ya. Tapi kan ada etika. Kemudian lanjut, Pak. Dalam bahasa Sunda juga ada yang namanya Purwakanti bahasa. Maksudnya Purwakanti itu suatu penyebutan bahasa yang disusun sedemikian rupa, ya, sehingga betul-betul merupakan hampir puitis berbahasa Indonesianya. Itu kan Purwakanti. Biasa tuh Purwakanti ujungnya menandakan suatu penekanan bahasa yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Coba contoh, Pak. Misalkan contohin Purwakanti niti wanci numustari ningang mangsa nusampurna. Ya, itu mun Bali biasanya jadi contoh itu. Nah, kalau ginulur sapura teuing rahayu ginanjar sapura teuing bagja tansah nu diajeng-ajeng mugi aya kalau juga semua, gitu kan. Kalau i semua itu kan, bahkan makanya di dalam lagu Sunda sudah dituangkan ada rumus. Contoh, kita ketika mematahkan anak atau menggambarkan situasi dulu tahun zaman Abah sekolah itu kan ada yang namanya Taman Pamekar, menggambarkan seorang kusir kuda yang nyiksa tukang kuda, nyiksa kuda karena angkutan. Nah, itu lagunya Mas Kumambang. Nah, contoh lagunya begini, itu menggambarkan meratap. Ya, meratap menggambar kesedihan. Aduh ampun, nah betelenges deui
kakuring bernyiksa mecut ngegebug ngagitik ngarang keta ya ereuna boro bae manusia makhluk berbudi bisa nimbang-nimbang segala lampah dipikir tapi sok umbar amarah najan kuring digawekeun berang penting ya. Dan seterusnya lah contohnya itu. Nah, salah satu contoh itu lampah dipikir tapi sok umbar amarah najan kuring digawekeun berang penting ya. Dan seterusnya lah contohnya itu. Nah, salah satu contoh itu ya, contoh Pak, itu ya. kan Mas Kumambang. Nah, menggambarkan misalkan sedang agak kita dalam keluasan, agak bunga, kita dapat kelebihan atau kekurangan hati, biasanya digambarkan dengan lagu sinom. Contoh begini. Gimana tuh? Coba Sinom. ceritain Pak. Nyanyiin Pak. Menggambarkan situasi misalkan karena situasi orang lagi tenang ya. Nuju mangsa mata kuas, angin lalar giliwir. Keur nuju hade poena langit lengang bararesi estu mata resmi kuring ngalantung di payun ninggalan pepulakan kembang nama lebar sengit name pisan berkah kacan ligar termasuk papatah keur kitu hate kasuat seueur anu kapieling frustrasi pikiran emot kamu lain-lain cek emotan pribadi segala kadaek tangtu lamun dimimitian ditigawe serta api saeutik ge mun utama mata senang. Nah jadi apalagi banyak sedikit juga kalau kita urus kita olah kita atur demikian rupa berarti nawarannya bentuk nawaran. Bapak nanyang ya, bisi malam-malam bisi tunuh, tidur ngasih nyuruhna kumaha? Pak, bisi itu ya bisi tunuh Pak. Bukan. Nah ini jauh kalau sudah pilih parantos pala yang mati payun, pala itu nggak jauh dengan tidur ya. Nah ini yang baca Sunda, pilih parantos pala yang mati payun, maksudnya bisa sare di mana tuh di nanggon paling pengker. Ari mon naon? Kamar. Nah ada cerita kamar kalau di Sunda ngon. Ya. Atau tempat pasemon, tempat pertemuan. Nah, pertemuan. Di mana di ngon teh kamar. Gitu. Atau kasarnya di pangkeng. Nah, sekarang bahasa itu masih dipakai nggak? Enggak. Enggak. Sekarang itu, sekarang mereka anak-anak, jangankan anak kecil, mungkin setingkat 20 tahun ke bawah, 30 tahun nggak bakal ngerti mana ngon, mana pangkeng, ya. Ngon dan pangkeng sama, ngon itu loh mas, ya. Kalau pangkeng agak kasar. Agak kasar. Nah, kalau bahasa Indonesia nah, kamar, gitu, itu. Siap. Serambi muka, apa itu tepas, gitu. Oh berarti selama ini banyak yang ibaratnya udah lost dengan ya? pakemnya ya. Oke. Pemirsa ternyata beruntunglah kita tinggal di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita. Walaupun kita bersuku-suku bangsa tetap satu. Ini baru pembahasan bahasa Sunda ya. Saya belum habis dengan apa pembahasan dengan Abang. Tunggu dengan season selanjutnya. Terima kasih.